Dinding yang bernyawa, lahirnya Magic Art 3D Museum. Latar cerita bermula di kawasan bersejarah Kota Tua, Jakarta Barat. Tepatnya di bangunan klasik Gedung Kertaniaga 1, Jalan Kali Besar Timur nomor 9, Pinang Sia, Taman Sari. Di gedung ini, di lantai dasar dan lantai 1, berdirilah sebuah gagasan yang akan mengubah cara kita melihat lukisan dan ruang museum. Sebuah museum lukisan ilusi 3 dimensi yang kelak dikenal sebagai Magic Art 3D Museum. Wikipedia 1. Tokoh utama kita dalam narasi ini adalah Ardi, seorang desainer grafis muda asal Jakarta yang bermimpi menggabungkan seni lukis tradisional dengan teknologi visual modern. Mina, seorang kurator museum dari Korea Selatan yang membawa pengalaman pameran interaktif, dan Pak Wijaya, pemilik Gedung Kertaniaga yang melihat potensi estetika dan wisata dari bangunan kuno tersebut. Cerita dimulai menjelang akhir tahun 2017, saat Ardi mendapatkan panggilan dari Mina yang sedang mencari lokasi unik di Jakarta untuk proyek museum 3D art pertama di Indonesia. Mina, yang pernah bekerja di Seoul dengan proyek museum ilusi visual, tertarik pada Gedung Kertaniaga yang bersejarah, arsitektur kolonial yang klasik, dengan dinding tinggi dan ruang terbuka yang cocok untuk lukisan mural raksasa. Ardi mengenalkan gedung kepada Mina, dan kemudian berjanjilah mereka menemui Pak Wijaya. Pak Wijaya, meskipun konservatif terhadap perubahan di gedungnya, tertarik karena konsep ini akan membawa pengunjung muda dan aktivitas baru ke kawasan Kota Tua. Mulailah fase, ide dan persiapan. Ardi dan Mina bersama tim kecil mengadakan riset di gedung, mengukur ruangan-ruangan, memetakan bagaimana dinding-dinding lama bisa menjadi kanvas lukisan 3D, bagaimana pencahayaan bisa diatur agar efek ilusi maksimal, bagaimana pengunjung bisa berdiri di titik tertentu untuk menghasilkan foto yang termasuk ke dalam lukisan. Dalam sebuah malam di ruang rapat kecil lantai 1 gedung, Ardi berkata dengan penuh semangat kepada Mina, "Bayangkan, pengunjung datang bukan hanya melihat lukisan, mereka masuk ke dalam lukisan. Dinding ini akan hidup." Mina menanggapi, "Ya, setiap lukisan akan punya titik pijakan kaki, sudut kamera, dan kita akan arahkan seperti pertunjukan interaktif." Riset tersebut terinspirasi dari museum ilusi di Asia lain, misalnya Museum 3D di Manila atau Korea yang sempat Ardi baca. Wikipedia 1. Selama bulan-bulan berikutnya, persiapan makin intensif. Pengajuan izin renovasi ringan pada Gedung Kertaniaga, pemilihan seniman mural, termasuk lukisan tangan oleh 15 pelukis, 7 berasal dari Indonesia dan sisanya Korea, untuk melukis lebih dari 100 mural. Wikipedia. Ruang-ruang dipecah ke dalam, zona tematik, zona laut, zona horor, zona dinosaurus, zona satwa, zona petualangan, dan lainnya. Wikipedia. Ardi menghabiskan malam-malamnya memikirkan jalur pengunjung, dari pintu masuk, ke zona petualangan, kemudian ke zona horor, lalu naik ke lantai 2 menuju ruang laser dan rumah miring. Semuanya dirancang seperti perjalanan cerita, bukan sekadar melihat lukisan satu persatu. Satu sore ketika pekerjaan persiapan sedang berlangsung, Mina membawa Ardi ke balkon lantai 2 dan menunjuk ke arah jendela besar yang menghadap ke Jalan Kali Besar. "Lihat pemandangan Kota Tua ini," katanya. "Bayangkan pengunjung nanti selesai melewati museum dan keluar ke jalanan bersejarah. Pengalaman ini akan memadukan seni modern dengan warisan kolonial Jakarta." Ardi tersenyum dan mengangguk, "Ya, ini bukan cuma museum, ini jembatan waktu antara masa lalu dan masa kini." Menjelang pembukaan resmi pada tanggal 7 Desember 2018, ketegangan terasa. Pak Wijaya memeriksa tiap rincian, pencahayaan, ventilasi, keamanan, alur pengunjung. Ardi dan Mina bersama tim mengadakan gladi bersih. Pengunjung, uji coba, digiring dari pintu masuk, diberikan petunjuk, diarahkan ke zona-zona, diambil foto sebagai bagian pengalaman. Malam sebelum pembukaan, Ardi berdiri sendiri di ruang, rumah miring, lantai 2 dan menyentuh dinding mural yang menampilkan dinosaurus besar. Ia membayangkan bagaimana pengunjung akan tertawa, berpose, terkejut, lalu berbagi foto ke media sosial, dan itu akan mengubah reputasi museum tersebut. Akhirnya, hari pembukaan tiba. Gedung Kertaniaga dipenuhi lampu dan senyum pengunjung yang antri dari pukul 10 pagi. Foto kamera dan ponsel merekam momen ketika seseorang tampak menatap dinding dan tertarik,
ke dalam ilusi seolah ia berdiri di dalam lukisan sendiri. Keramaian pun berlangsung sampai larut malam. Mina berdiri di pintu keluar dan menatap Ardi. Kita berhasil. Ardi mengangguk lelah namun puas. Pak Wijaya mendekat dan berkata, gedung ini dulu sunyi, sekarang ia bernyawa. Terima kasih. Ardi dan Mina saling tersenyum, tahu bahwa inilah awal cerita dari museum yang akan terus tumbuh, bukan hanya sebagai tempat foto, tapi sebagai ruang cerita dan ilusi. Jejak pensil kuas, dari sketsa ke ilusi 3D di kota tua. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar gedung Kertaniaga, menyorot debu yang menari di udara. Di tengah ruang kosong berukuran hampir 200 meter persegi, Ardi berdiri memandangi dinding putih polos yang sebentar lagi akan berubah menjadi dunia penuh ilusi. Di tangannya, tergenggam gulungan sketsa besar hasil kerja semalam. Garis-garisnya masih kasar, tapi setiap goresan mengandung imajinasi yang menunggu dihidupkan oleh warna. Mina datang membawa laptop dan map berisi daftar pelukis yang sudah lolos seleksi. Ada 15 orang, campuran seniman muda Indonesia dan pelukis dari Korea Selatan. Mereka akan bekerja bersama selama hampir 3 bulan untuk menyelesaikan lebih dari 100 lukisan 3D di seluruh ruangan museum. Hari ini mereka tiba, ujar Mina dalam bahasa Indonesia yang masih beraksen halus. Ardi menatap sekeliling, jantungnya berdetak cepat. Ini bukan sekadar proyek desain lagi. Ini adalah kolaborasi lintas budaya, lintas bahasa, dan lintas gaya seni. Beberapa jam kemudian, suasana gedung berubah menjadi bengkel besar. Kaleng-kaleng cat terbuka, kuas berbagai ukuran berserakan, dan musik lembut dari ponsel salah satu pelukis Korea mengisi udara. Ardi mengamati seorang pelukis bernama Joonho yang sedang memproyeksikan gambar hiu ke dinding, lalu perlahan melukis detail giginya dengan campuran abu-abu dan biru laut. Di sisi lain, Dita, pelukis asal Bandung, sedang mengerjakan dinding bertema piramida Mesir, membuat bayangan agar tampak menonjol dari permukaan datar. Mina berkeliling, memberikan masukan tentang perspektif dan pencahayaan. Ingat, katanya, lukisan 3D bukan hanya gambar, tapi ilusi. Setiap bayangan, setiap pantulan, harus membuat mata percaya bahwa benda itu nyata. Ardi menambahkan, kita bukan membuat seni untuk digantung, tapi untuk dimasuki. Pengunjung harus merasa jadi bagian dari lukisan. Hari berganti minggu. Setiap sudut museum mulai hidup. Dinding yang dulunya sepi kini dipenuhi makhluk laut, naga yang mengintip dari retakan dinding, dan jembatan kayu yang tampak menggantung di udara. Aroma cat bercampur dengan kopi sachet yang diseduh pelukis di sela istirahat. Malam-malam panjang menjadi kebiasaan baru. Kadang Ardi tidur di sofa kecil di pojok ruangan, terbangun oleh suara tawa para pelukis yang masih bekerja di dini hari. Suatu malam, Mina mendapati Ardi sedang menatap lukisan besar bertema Jurassic World. Seekor T-Rex seolah keluar dari dinding, mulutnya menganga siap menerkam. Ardi tersenyum kecil. Kau tahu, katanya pelan, aku dulu sering menggambar dinosaurus waktu kecil. Tapi waktu itu aku tak pernah tahu bahwa satu hari nanti, aku bisa membangunkan mereka. Mina menatapnya sejenak, lalu berkata, kau tak hanya membangunkan dinosaurus, Ardi. Kau membangunkan dinding yang selama ini tidur. Namun, tidak semua berjalan lancar. Ketika minggu ke-6 tiba, muncul masalah besar. Salah satu pelukis utama, Joonho, jatuh sakit karena kelelahan dan harus dirawat beberapa hari. Sementara itu, beberapa cat impor yang dipesan terlambat datang karena cuaca buruk di pelabuhan. Ardi dan tim harus mencari solusi cepat. Ia memutuskan untuk memanfaatkan cat lokal dan menyesuaikan warna dengan pencahayaan ruangan. Meski sempat ragu, hasilnya ternyata lebih hidup dari perkiraan. Mina kagum. Kau punya mata yang tajam, katanya, kadang kesempurnaan justru lahir dari keterbatasan. Hari-hari terakhir menjelang penyelesaian menjadi maraton tanpa henti. Para seniman bekerja sambil mendengarkan musik tradisional Korea bercampur dengan dangdut koplo dari ponsel Dita. Tawa, debat kecil tentang perspektif, dan percikan warna di lantai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di dinding utama lantai pertama, sebuah lukisan raksasa bertema Samudra Jakarta selesai lebih cepat dari jadwal. Lukisan itu menggambarkan kapal VOC yang seolah melintas di tengah lautan luas,
dengan seekor paus raksasa muncul dari kedalaman, simbol pertemuan masa lalu dan masa kini. Ketika akhirnya lukisan terakhir selesai, semua orang berdiri di tengah ruangan, diam sejenak. Cahaya sore menembus kaca jendela, menyinari hasil kerja berbulan-bulan. Dinding-dinding itu kini seperti bernapas. Ardi menatap Mina dan berkata, "Kita sudah membuat keajaiban." Mina mengangguk pelan. "Ini baru awalnya. Keajaiban sesungguhnya akan terjadi saat orang-orang masuk ke sini, tersenyum, lalu lupa bahwa ini hanya lukisan." Malam itu, setelah semua orang pulang, Ardi berjalan sendirian di koridor museum. Setiap langkahnya bergema di antara dinding yang penuh warna. Ia berhenti di depan lukisan raksasa naga yang menatap langsung ke arahnya. Dalam cahaya temaram, mata naga itu tampak berkilat. Ardi terkekeh kecil, setengah bercanda, setengah kagum. "Selamat datang di dunia nyata," katanya. Dan di balik ketenangan malam itu, Museum Magic Art 3D telah sepenuhnya lahir, bukan hanya dari Cat dan Kuas, tapi dari mimpi, kerja keras, dan keyakinan bahwa seni bisa menipu mata sekaligus menyentuh hati. Zona kekacauan, petualangan di 17 zona Museum 3D. Matahari baru terbit di atas atap-atap tua kota tua ketika Ardi tiba di depan gedung Kertaniaga. Ia berdiri menatap bangunan 2 lantai itu dengan rasa bangga dan gugup sekaligus. Hari itu adalah hari pertama uji coba publik. Pengunjung pertama akan menjelajahi semua zona museum yang telah mereka siapkan selama berbulan-bulan. Mina sudah datang lebih dulu, mengenakan pakaian formal sederhana dengan papan nama, curator, tergantung di dadanya. Di tangannya, ia membawa clipboard berisi peta zona dan catatan alur pengunjung. "Ardi," katanya sambil tersenyum, "hari ini kita bukan pelukis atau desainer. Kita pemandu dunia lain." Ardi tertawa kecil, tapi matanya menatap ke dalam gedung dengan campuran tegang dan haru. Pintu museum dibuka perlahan, dan aroma cat yang masih baru bercampur dengan hawa lembab dinding kolonial. Di dalam, lampu sorot telah menyala, menyorot dinding-dinding yang penuh ilusi. Di depan pintu masuk, papan besar bertuliskan, "Selamat datang di Magic Art 3D Museum, dunia di balik imajinasi, berdiri dengan gagah." Zona pertama, Ocean Zone, ruangan luas dengan dinding biru berombak. Ikan paus raksasa tampak melompat dari permukaan laut, sementara seekor hiu seolah berenang mengitari kaki pengunjung. Lantai dilukis menyerupai dasar laut, lengkap dengan karang dan gelembung udara. Ketika Ardi berdiri di posisi yang ditandai, spot kaki, Mina memotretnya. Hasil foto membuat Ardi seolah sedang diserang hiu dari belakang. Mereka tertawa kecil, menyadari bahwa museum ini memang berhasil membuat siapapun jadi bagian dari lukisan. Pengunjung pertama tiba tak lama kemudian, sekelompok mahasiswa dari kampus seni. Mereka berlarian ke setiap sudut, tertawa keras, mencoba berbagai pose aneh. "Wah, gila! Ini kayak masuk ke dunia lain," teriak salah satu dari mereka. Ardi tersenyum, matanya berbinar. Apa yang selama ini hanya ada di kepalanya kini hidup di depan mata banyak orang. Dari zona laut, alur membawa pengunjung ke Adventure Zone, tempat lukisan menggambarkan jembatan gantung di atas jurang, seekor naga yang keluar dari gua, dan air terjun yang seolah menembus lantai. Lampu-lampu dipasang dengan sudut yang tepat agar setiap bayangan tampak nyata. Ardi memperhatikan sepasang kekasih yang memotret diri di depan lukisan jembatan. Si perempuan berteriak kecil saat melihat hasil fotonya, seolah benar-benar sedang tergantung di atas tebing. Lalu mereka menuju Horror Zone. Cahaya meredup, udara dibuat lebih dingin dengan pendingin tersembunyi, dan suara langkah rantai samar terdengar dari speaker di langit-langit. Dindingnya dipenuhi lukisan hantu perempuan, tangan yang keluar dari cermin, dan sosok bayangan di lorong gelap. Salah satu pelukis Indonesia, Dita, sengaja membuat efek cat fosfor yang berpendar di kegelapan. Ketika lampu utama padam, tangan-tangan itu tampak bergerak. Teriakan dan tawa bercampur jadi satu. Mina mencatat sesuatu di clipboardnya. "Reaksi natural," katanya pelan, rasa takut dan kagum sering datang bersamaan. Setelah zona horor, pengunjung memasuki Dinosaur Zone, tempat favorit anak-anak. Seekor T-Rex seukuran nyata tampak menerjang keluar dari dinding, sementara di sisi lain, seekor Triceratops berlari menembus hutan purba. Efeknya begitu realistis hingga seorang bocah kecil menangis ketakutan.
namun segera tertawa ketika ayahnya menunjukkan bahwa itu hanyalah lukisan. Ardi tersenyum puas. Kalau anak-anak bisa lupa bahwa ini gambar, berarti ilusi kita berhasil, ujarnya kepada Mina. Di lantai 2, mereka melanjutkan ke zona-zona unik lainnya, Fantasy Zone, Safari Zone, Egypt Zone, Mir Zone, Inverted Room, hingga Laser Maze. Setiap ruangan punya keajaiban sendiri. Di Fantasy Zone, pengunjung bisa berpose seolah menunggang naga atau berdiri di tengah kastel terbang. Di Mirror Zone, dinding-dinding dilapisi cermin dan lukisan reflektif sehingga orang kehilangan orientasi. Dan di Inverted Room, seluruh ruangan dibuat terbalik, kursi, meja, bahkan lukisan di dinding seolah melayang di langit-langit. Namun di balik semua tawa itu, Ardi merasa ada sesuatu yang lebih dalam terjadi. Ia memperhatikan wajah-wajah pengunjung, mereka bukan hanya mengambil foto, tapi benar-benar larut dalam suasana. Beberapa terlihat merenung lama di depan lukisan bertema perjalanan waktu, di mana seorang pria tua digambarkan menatap bayangannya yang muda. Ardi mendekati lukisan itu, menyentuh dindingnya perlahan. Ia sadar, seni yang mereka buat bukan sekadar hiburan visual. Ia memantik emosi. Sore menjelang. Cahaya matahari masuk dari jendela besar lantai 2, menyorot debu halus yang berterbangan. Para pengunjung terakhir mulai keluar dengan wajah puas, beberapa mengucapkan terima kasih, yang lain masih tertawa melihat hasil foto mereka. Mina berdiri di tangga, mencatat jumlah pengunjung dan reaksi mereka. Ardi menghampirinya. Lihat mereka, kata Ardi, mereka datang untuk berfoto, tapi pulang dengan cerita. Mina mengangguk. Itulah kekuatan ilusi. Bukan untuk menipu, tapi untuk membuat mereka percaya pada sesuatu yang mungkin. Tiba-tiba, dari arah ruang, Laser Maze, terdengar suara tawa keras. Sekelompok anak remaja masih mencoba menembus sinar-sinar laser tanpa menyentuhnya. Ardi berjalan ke arah mereka, memperhatikan bagaimana mereka bergerak dengan hati-hati di antara cahaya merah yang menari. Ia sadar, museum ini bukan lagi sekadar galeri, ini sebuah panggung interaktif, tempat setiap orang jadi aktor dalam imajinasi mereka sendiri. Malam tiba. Ketika semua pengunjung telah pergi dan lampu mulai dimatikan satu persatu, Ardi kembali berjalan menyusuri ruangan yang kini sunyi. Dinding-dinding itu memantulkan bayangan samar dirinya. Ia berhenti di depan lukisan paus yang seolah melompat keluar dari air. Dalam keheningan, ia berbisik pelan, "Kau hidup karena kami percaya kau bisa hidup." Mina menghampiri dari belakang. "Besok kita tambah satu zona baru," katanya sambil tersenyum. "Zona apa?" tanya Ardi. "Zona masa depan," jawab Mina. "Tempat di mana pengunjung bisa melihat dunia ilusi dengan teknologi augmented reality." Ardi terdiam sejenak. Ia tahu, perjalanan mereka baru dimulai. Museum Magic Art 3D bukan sekadar tempat bagi ilusi, tapi tempat di mana mimpi dan kenyataan bisa berdampingan, di setiap dinding, di setiap bayangan, di setiap tawa yang menggema di ruang kosong yang dulu hanya bangunan tua di kota tua Jakarta. Dan di balik semua itu, dinding-dinding bernyawa itu terus berbisik, "Selamat datang di dunia yang hidup dari imajinasi manusia." Behind the canvas, seniman Asia Korea membentuk museum 3D. Sore menjelang malam di kota tua. Langit Jakarta berubah warna, dari jingga ke ungu, lalu perlahan meredup menjadi biru kehitaman. Di dalam gedung Kertaniaga, suasana justru baru mulai hidup. Para pelukis bekerja lembur lagi malam itu, mengejar tenggat untuk menyiapkan zona baru dan memperbaiki beberapa detail mural yang mulai pudar karena pencahayaan. Ardi berjalan menyusuri koridor panjang yang kini penuh aroma cat baru dan dengung kipas angin tua. Lampu neon berkelap-kelip di atas kepala, menciptakan bayangan panjang di lantai. Mina duduk di meja kerja di pojok ruangan, ditemani secangkir kopi hitam yang sudah setengah dingin. Di depannya terbuka map besar berisi foto-foto semua pelukis yang terlibat dalam proyek ini, 15 orang dari 2 negara, dengan latar belakang, gaya, dan cerita hidup yang berbeda. Namun malam itu, mereka semua disatukan oleh satu hal, keinginan menciptakan dunia ilusi yang seolah nyata. Di dinding seberang, seorang pelukis Korea bernama Lee Joon-ho sedang bekerja dengan telaten, kuas kecilnya menelusuri garis lengkung di sekitar mata seekor naga raksasa. Setiap sapuan kuas seperti tarian, halus, tenang,
penuh kendali. Ardi berdiri di belakangnya, mengamati dengan kagum. Kau melukis seperti sedang menulis doa, ucapnya pelan. Joonho berhenti sebentar, menoleh dan tersenyum tipis. Bagi kami, setiap garis adalah napas. Jika garisnya hidup, lukisan pun bernyawa. Beberapa meter dari sana, Dita, pelukis muda dari Bandung, sedang berdebat kecil dengan pelukis asal Korea lainnya, So-min, tentang warna bayangan di dinding Horror Zone. Dita ingin menambah sentuhan merah darah, sementara So-min merasa harus lebih lembut agar tak menakuti pengunjung anak-anak. Mina datang melerai mereka dengan senyum sabar. Kalian tahu, katanya, seni yang bagus bukan tentang menang, tapi tentang menyeimbangkan rasa. Akhirnya, mereka sepakat untuk membuat versi yang bisa berubah tergantung pencahayaan. Efek merah hanya muncul saat lampu utama meredup. Hasilnya memukau. Hari-hari berikutnya diisi oleh suasana yang kadang seperti medan perang, kadang seperti pesta kecil. Para pelukis bekerja sambil berbagi cerita. Joonho bercerita tentang masa kecilnya di Busan, di mana ia dulu sering menggambar di dinding rumahnya dengan krayon sampai ibunya marah. Dita tertawa dan membalas dengan kisah masa kecilnya menggambar di papan tulis sekolah dasar hingga ditegur guru karena mengganggu pelajaran. Ardi dan Mina mendengarkan dengan senyum lebar, merasa bahwa di balik perbedaan bahasa dan budaya, ada benang merah yang sama, cinta pada seni yang menghidupkan ruang. Suatu malam, hujan deras mengguyur kota tua. Petir menyambar di kejauhan, dan air hujan menetes dari celah-celah jendela tua. Para pelukis tetap bertahan di dalam gedung, meneruskan pekerjaan mereka. Mina mengeluarkan termos besar berisi teh panas, sementara Ardi menyalakan musik pelan dari ponselnya, lagu instrumental yang menenangkan. Suara hujan berpadu dengan gesekan kuas di dinding menciptakan harmoni aneh tapi magis. Joonho menghentikan pekerjaannya sejenak dan menatap lukisan besar bertema Samudra Jakarta yang mereka buat bersama. Tahukah kau, katanya kepada Ardi, lukisan ini bukan sekadar ilusi laut. Bagi kami, ini adalah simbol tentang pertemuan dua arus, budaya timur dan barat, tradisi dan modernitas. Seperti ombak yang tak berhenti bertemu, tapi selalu menyatu. Ardi menatap dinding itu lama. Ia merasakan sesuatu yang dalam, seolah dinding itu bukan hanya karya seni, tapi percakapan diam antara masa lalu dan masa depan. Keesokan harinya, Mina mengadakan pertemuan kecil di ruang tengah. Semua pelukis berkumpul, duduk di kursi lipat yang mengelilingi meja panjang. Di atas meja, terbentang rencana pameran khusus, Behind the Canvas, sebuah inisiatif baru di mana pengunjung bisa melihat dokumentasi proses pembuatan mural, foto-foto, video, serta potret para pelukis yang bekerja. Kita ingin pengunjung tahu bahwa setiap ilusi di museum ini bukan hasil sulap, kata Mina, tetapi hasil tangan-tangan nyata yang penuh dedikasi. Ardi menambahkan, kita juga akan membuat area khusus di mana pengunjung bisa melihat sisa kuas, cat, dan sketsa awal. Supaya mereka tahu, setiap karya besar lahir dari kekacauan kecil. Semua pelukis menyambut ide itu dengan tepuk tangan. Beberapa hari kemudian, area Behind the Canvas resmi dibuat di sudut lantai 2. Dindingnya dipenuhi foto candid, Joonho dengan kuas di mulutnya saat kedua tangannya sibuk, Dita yang tertidur di lantai dengan cat menempel di pipi, Mina yang tertawa sambil mengatur pencahayaan, dan Ardi yang menatap dinding kosong dengan mata penuh mimpi. Di pojok ruangan, ada tulisan kecil di dinding. Seni tidak lahir untuk dilihat. Ia lahir untuk dirasakan. Ketika area itu dibuka untuk pengunjung pertama, banyak yang berhenti lama di sana. Beberapa menatap foto-foto dengan kagum, yang lain membaca catatan proses dengan senyum haru. Seorang ibu bahkan berkata kepada anaknya, "Lihat, nak, ini yang membuat dinding bisa hidup." Malamnya, setelah museum tutup, para pelukis berkumpul lagi di ruang tengah. Mereka membuka makanan ringan, menyalakan musik, dan bersulang dengan botol air mineral, merayakan keberhasilan kecil itu. Mina menatap mereka satu persatu dan berkata, "Kalian bukan hanya pelukis. Kalian adalah arsitek mimpi." Semua terdiam sejenak, lalu tertawa bersama. Di luar, hujan telah reda. Udara lembab membawa aroma tanah dan cat. Ardi berjalan ke balkon lantai 2, memandang sungai kali besar yang berkilau diterpa lampu jalan.
Ia menarik napas panjang dan berbisik pada dirinya sendiri, kita bukan hanya menciptakan museum, kita menciptakan dunia yang tak akan pernah benar-benar diam. Dan malam itu, dari balik dinding-dinding berwarna, seolah terdengar gema halus, suara kuas, tawa, dan semangat yang masih bergetar di udara. Di sanalah jiwa museum itu sesungguhnya hidup. Di tangan para seniman yang bekerja di balik kanvas, di antara cahaya dan bayangan, di setiap warna yang menipu mata namun menyentuh hati. Foto, ilusi, dan kenangan, generasi milenial di Magic Art 3D. Aroma kopi dari kafe kecil di depan gedung Kertaniaga perlahan menyatu dengan riuh langkah kaki para pengunjung yang berdatangan pagi itu. Museum Magic Art 3D sudah buka sejak pukul 10, tapi antrean di depan pintu masuk sudah mengular sejak setengah jam sebelumnya. Suara tawa muda-mudi, suara kamera yang terus berbunyi, dan gumaman kagum memenuhi udara di sekitaran Jalan Kali Besar Timur. Ardi berdiri di balkon lantai 2, memandangi pemandangan itu dengan mata penuh rasa lega. "Kau lihat," katanya pada Mina yang baru datang membawa 2 gelas kopi. "Dulu gedung ini sepi, hanya burung walet dan debu yang tinggal di dalamnya. Sekarang, setiap dindingnya diisi oleh tawa manusia." Mina menyerahkan 1 gelas kepadanya. "Dan setiap tawa itu adalah nyawa baru bagi museum ini," ujarnya pelan, menatap ke bawah, ke kerumunan yang berpose di depan dinding bertema Angel Wings. Beberapa tahun telah berlalu sejak pembukaan resmi museum itu. Kini, Magic Art 3D telah menjadi salah satu destinasi paling populer di kawasan kota tua. Generasi milenial dan Gen Z menjadikannya tempat favorit untuk berburu foto Instagramable. Setiap sudut museum seolah berlomba menampilkan keajaiban. Seekor naga yang siap menerkam, laut yang membelah lantai, atau lukisan Mona Lisa yang tersenyum genit sambil memegang ponsel selfie. Namun di balik itu semua, Ardi mulai merenungkan sesuatu. Apakah mereka benar-benar menikmati seni, pikirnya, atau hanya menikmati hasil fotonya? Pertanyaan itu menggema di benaknya setiap kali ia melihat pengunjung yang lebih sibuk menatap layar ponsel ketimbang dinding yang dilukis dengan penuh kerja keras. Suatu sore, seorang gadis remaja datang sendirian. Ia berhenti di depan lukisan besar bertema The Door of Memories, sebuah ilusi pintu tua yang terbuka ke arah lanskap indah dengan awan melayang dan tangga menuju langit. Tidak seperti pengunjung lain, gadis itu tidak segera berfoto. Ia berdiri lama, seolah menatap sesuatu di balik dinding itu. Ardi yang kebetulan lewat memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. "Indah, ya?" tanya Ardi ramah. Gadis itu menoleh pelan, tersenyum kecil. "Aku suka lukisan ini," katanya. "Aku pernah datang ke sini beberapa tahun lalu, sama ayahku. Waktu itu dia yang ambil fotoku di depan lukisan ini. Sekarang aku datang lagi, sendirian." Ardi terdiam. "Apa ayahmu suka seni juga?" Gadis itu menggeleng pelan. "Bukan soal seni. Dia cuma suka lihat aku tertawa," katanya. Museum ini tempat yang bisa membuat orang lupa pada kesedihan, meskipun hanya sebentar. Kata-kata itu menusuk hati Ardi. Ia sadar, di antara ratusan foto yang diambil setiap hari, ada sebagian yang lebih dari sekadar gambar lucu, ada kenangan, ada kehilangan, ada momen yang tak akan terulang. Ilusi di dinding-dinding itu ternyata bukan hanya permainan mata, tapi juga jembatan menuju perasaan manusia yang paling dalam. Ketika gadis itu beranjak pergi, Ardi berdiri di depan lukisan yang sama. Ia menatap tangga yang seolah mengarah ke langit dan berbisik, setiap orang punya pintu kenangan masing-masing. Dan mungkin, di museum ini, pintu itu terbuka sebentar. Beberapa hari kemudian, Mina mengusulkan ide baru. "Kita buat memory wall," katanya. "Sebuah ruang di mana pengunjung bisa mencetak foto mereka di museum ini, lalu menempelkannya di dinding khusus. Mereka boleh menulis pesan singkat tentang kenangan, tawa, atau hal yang ingin mereka simpan." Ardi menyetujui ide itu dengan antusias. Ia merasa, ini cara yang tepat untuk memberi ruang bagi pengunjung agar menjadi bagian dari museum, bukan hanya penonton. Ruang memory wall pun dibuat di dekat pintu keluar. Dalam seminggu saja, dinding itu sudah dipenuhi foto-foto. Pasangan yang tertawa bersama di zona dinosaurus, keluarga kecil yang berpose di depan lukisan laut, sekelompok sahabat yang berpose konyol di zona terbalik. Ada juga pesan-pesan sederhana.
Hari ini aku tertawa lagi setelah sekian lama. Terima kasih, museum ini membuatku merasa hidup. Aku datang bersama orang yang kini hanya bisa kulihat di foto ini. Setiap kali membaca pesan-pesan itu, Mina selalu menatap Ardi dengan mata berkaca-kaca. Lihat, katanya, mereka datang untuk berfoto, tapi pulang dengan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ardi mengangguk pelan. Mungkin, itulah seni masa kini. Bukan hanya lukisan yang hidup, tapi kenangan yang terus berdenyut di dalamnya. Suatu malam, setelah museum tutup, Ardi berjalan menyusuri lorong yang diterangi lampu redup. Ia berhenti di depan memory wall. Ribuan foto tergantung di sana, sebagian mulai menguning karena waktu. Ia menyentuh satu foto lama, foto seorang anak kecil bersama ayahnya, di depan lukisan The Door of Memories. Di sudut foto itu tertulis dengan spidol hitam, "Sampai jumpa di balik pintu, Ayah." Ardi menutup matanya sejenak. Di luar, hujan mulai turun perlahan, membasahi jendela besar museum. Ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, rasa syukur, haru, dan kesadaran bahwa karya mereka telah melampaui batas pameran seni biasa. Museum Magic Art 3D kini bukan lagi tempat ilusi semata. Ia telah menjadi tempat di mana kenangan menemukan rumahnya. Ketika Ardi berjalan keluar, Mina memanggilnya dari tangga. "Besok kita buka pameran foto tahunan," katanya. "Aku ingin semua foto dari memory wall kita pilih dan tampilkan. Supaya pengunjung tahu, mereka bukan hanya pengambil gambar, tapi bagian dari kisah besar museum ini." Ardi menatapnya, lalu tersenyum. "Kau benar. Ilusi mungkin bisa membohongi mata, tapi kenangan selalu jujur kepada hati." Malam itu, mereka berdiri di depan pintu museum yang tertutup rapat. Di dalam, dinding-dinding berwarna tampak berkilau dalam temaram cahaya, seolah ikut tersenyum mendengar percakapan mereka. Di luar, lampu-lampu kota tua memantul di jalanan basah, membawa pantulan lembut yang seakan menari di antara bayangan gedung tua itu. Dan di balik setiap kilau dan tawa, Museum Magic Art 3D terus hidup, bukan karena lukisannya, tapi karena setiap foto yang diambil di sana menyimpan satu hal yang abadi, kenangan. Transformasi gedung Kertaniaga, dari klasik ke museum modern. Malam itu, langit kota tua tampak seperti kanvas besar yang sedang dilukis Tuhan. Cahaya lampu jalan memantul di permukaan sungai kali besar, menciptakan bayangan keemasan yang menari di antara riak air. Ardi berdiri di depan gedung Kertaniaga, bangunan kolonial berusia hampir seabad, menatap setiap lekuk jendelanya dengan perasaan campur aduk antara kagum dan takjub. Dulu, gedung ini adalah markas besar perusahaan dagang Belanda. Arsitekturnya bergaya neoklasik, dengan pilar-pilar tinggi dan jendela besar berbingkai kayu jati. Setelah kemerdekaan, bangunan ini sempat beralih fungsi beberapa kali, menjadi kantor pos, gudang, bahkan sempat terbengkalai selama puluhan tahun. Cat dindingnya mengelupas, langit-langitnya bolong, dan di beberapa sudut, rumput liar tumbuh menembus lantai. Hingga suatu hari, seorang pengusaha bernama Pak Wijaya melihat potensi yang tak dimiliki bangunan lain di sekitarnya, karisma masa lalu. Ketika Ardi dan Mina pertama kali diajak meninjau bangunan ini, kesan pertama mereka adalah campuran antara kagum dan ngeri. "Seolah waktu berhenti di sini," kata Mina pelan waktu itu. Ardi menyalakan senter dan menyusuri ruangan gelap di lantai dasar, tempat debu menempel di setiap jengkal dinding. "Dan mungkin," jawabnya, "kita yang harus membuatnya bergerak lagi." Hari-hari awal renovasi adalah masa yang berat. Tukang-tukang harus bekerja hati-hati karena sebagian struktur bangunan sudah rapuh. Tiang-tiang kayu tua harus diperkuat, plafon ditambal, dan lantai semen diganti dengan kombinasi ubin baru serta kayu daur ulang. Ardi memutuskan untuk tidak menghapus jejak masa lalu, melainkan memadukannya dengan nuansa modern. "Kita tidak sedang membangun ulang sejarah," ujarnya kepada tim arsitek, "kita sedang membuat sejarah baru berdampingan dengan yang lama." Mina setuju sepenuhnya. Ia mengusulkan agar setiap bagian gedung memiliki cerita. Misalnya, di salah satu ruangan bekas gudang di lantai 1, mereka memasang dinding kaca yang menampilkan bata asli Belanda di balik lapisan semen lama. Di bawahnya, dipasang papan kecil bertuliskan, "Dinding ini pernah mendengar suara masa lalu. Sekarang ia berbicara dengan warna."
Transformasi Gedung Kertaniaga berjalan selama hampir setahun penuh. Ardi yang biasanya bekerja di studio kini harus belajar tentang arsitektur, tata cahaya, bahkan sistem kelistrikan. Ia sering tertidur di kursi lipat di tengah debu proyek, sementara Mina terus mendampingi, mencatat setiap kemajuan dengan tekun. Mereka berdua seperti pasangan arsitek yang sedang menghidupkan kembali makhluk tua yang tertidur panjang. Pada bulan ke-7, ketika struktur utama sudah aman, mereka mulai menambahkan sentuhan modern. Pencahayaan LED tersembunyi di langit-langit, sensor cahaya otomatis, dan sistem audio terintegrasi yang mengalunkan musik lembut di setiap ruangan. Namun Ardi bersikeras untuk menjaga jiwa kolonialnya tetap terasa. Ia memilih warna krem dan abu muda untuk dinding luar, mempertahankan jendela kayu besar agar cahaya alami tetap masuk pada siang hari. Bangunan ini seperti manusia, kata Ardi suatu malam kepada Mina. Ia tua, tapi punya jiwa yang ingin hidup lagi. Kita hanya memberinya napas baru. Mina menatap ke arah dinding yang baru dicat dan tersenyum. Dan museum ini akan jadi hatinya, ujarnya. Ketika akhirnya transformasi fisik selesai, suasana Gedung Kertaniaga berubah total. Dari luar, bangunannya masih tampak klasik, namun begitu pintu dibuka, dunia berubah menjadi ruang modern yang penuh warna dan ilusi. Dinding yang dulu retak kini menampilkan lukisan 3 dimensi menakjubkan. Ruangan gelap dan berdebu kini terang benderang, dengan sistem pencahayaan yang bisa berubah warna sesuai tema pameran. Pak Wijaya datang untuk meninjau hasil akhir. Ia berjalan perlahan, menyentuh dinding bata yang dulu rapuh namun kini kokoh. Kalian berhasil, katanya dengan suara bergetar. Gedung ini dulu hanya sisa masa lalu. Sekarang ia punya masa depan. Ardi menunduk hormat, sementara Mina menahan senyum haru. Terima kasih sudah mempercayai kami, ucap Ardi. Sebagai penghormatan terhadap sejarah gedung, mereka menyiapkan satu ruangan kecil di lantai 2 yang disebut The Legacy Room. Ruangan ini tidak dipenuhi lukisan 3D, melainkan menampilkan foto-foto dokumentasi proses restorasi, pekerja yang memperbaiki langit-langit, pelukis yang menutupi retakan dinding, dan bahkan gambar gedung saat masih terbengkalai. Di tengah ruangan, sebuah papan besar menampilkan kalimat, "Tidak ada seni tanpa ruang. Tidak ada ruang tanpa sejarah." Sejak itu, Magic Art 3D Museum tak hanya dikenal karena ilusi optiknya, tapi juga karena kisah bangunan yang menaunginya. Setiap pengunjung yang melangkah masuk bukan hanya disambut oleh lukisan-lukisan hidup, tapi juga oleh napas masa lalu yang masih berbisik dari balik tembok tua itu. Malam demi malam, setelah museum tutup, Ardi sering kembali berjalan di lorong sunyi gedung itu. Ia merasakan udara dingin mengalir di sela-sela bata tua dan cat baru. Dalam hatinya, ia tahu bahwa bangunan ini tak hanya menyimpan seni, tapi juga perjuangan manusia untuk menjaga sejarah agar tetap relevan di dunia modern. Suatu malam, Mina menyusulnya ke ruang tengah. "Kau tidak pernah bosan melihat tempat ini, ya?" tanyanya sambil berdiri di samping Ardi. "Tidak," jawab Ardi pelan. "Karena setiap kali aku melihatnya, aku ingat bagaimana semua ini bermula. Dari debu, menjadi mimpi. Dari reruntuhan, menjadi rumah bagi keindahan." Mereka berdua berdiri diam beberapa lama. Di luar, lampu-lampu kota tua berpendar lembut, menyoroti dinding gedung yang kini tampak megah dan penuh wibawa. Di dalamnya, karya seni modern berpadu harmonis dengan warisan sejarah. Dan di antara keduanya, ada kisah manusia, tentang keyakinan, kerja keras, dan cinta terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Gedung Kertaniaga kini bukan hanya saksi bisu perjalanan waktu, tapi juga simbol dari sesuatu yang lebih abadi, bahwa sejarah dan masa depan bisa berjalan berdampingan di bawah satu atap, bernama Museum Magic Art 3D. Spot kaki, kamera, cerita, strategi interaktif di Museum 3D. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca besar lantai 2 Museum Magic Art 3D, memantulkan cahaya hangat ke permukaan lantai yang baru dipoles. Ardi berdiri di tengah aula, menatap ke bawah, ke lingkaran kecil berwarna kuning cerah yang menempel di lantai. Di tengah lingkaran itu, terdapat tulisan sederhana. "Step here." Tanda itu tampak sepele bagi kebanyakan orang, tapi bagi Ardi, lingkaran kecil itu adalah inti dari seluruh konsep interaktif museum.
Ia percaya bahwa sebuah karya seni tak seharusnya hanya dilihat dari kejauhan, melainkan dihidupi, dialami, bahkan dimasuki. Disitulah letak keajaiban Museum Magic Art 3D. Pengunjung bukan penonton. Mereka adalah bagian dari cerita. Beberapa meter darinya, Mina datang membawa kamera DSLR. "Kau tahu," katanya sambil tersenyum, "aku baru saja melihat 2 pengunjung tadi pagi yang butuh 10 menit hanya untuk menemukan posisi tepat di spot ini. Tapi begitu mereka dapat sudut yang pas, hasil fotonya luar biasa." Ardi tertawa kecil. "Itu memang tujuannya. Kita tidak sekadar memamerkan lukisan, kita mengajarkan perspektif." Konsep spot kaki itu lahir dari percakapan panjang antara Ardi dan Mina beberapa bulan sebelum museum dibuka. Mereka terinspirasi dari museum 3D di luar negeri yang menggunakan tanda khusus di lantai untuk menunjukkan posisi ideal pengunjung agar ilusi optik terlihat sempurna di foto. Namun, Ardi menambahkan sentuhan khasnya sendiri. Setiap spot kaki di Museum Magic Art 3D tak hanya menunjuk sudut teknis, tapi juga memiliki makna naratif tersendiri. Contohnya, di Ocean Zone, spot kaki berada di depan lukisan paus raksasa yang melompat keluar dari air. Tapi jika diperhatikan, posisi itu seolah membuat pengunjung tampak sedang menggapai tangan paus yang muncul dari kedalaman. "Bukan hanya foto," ujar Ardi suatu kali, "tapi interaksi, pertemuan antara manusia dan ilusi." Di Adventure Zone, spot kaki diletakkan di ujung jembatan gantung yang seolah melayang di atas jurang. Pengunjung yang berdiri di sana tampak seperti sedang melangkah di tepi bahaya. Di Egypt Zone, mereka bisa berdiri di depan pintu piramida seolah sedang kabur dari mumi yang hidup. Dan di Fantasy Zone, titik kaki ditempatkan sedemikian rupa agar pengunjung tampak seperti terbang di punggung naga. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu hari, seorang pengunjung mengeluh kepada staf bahwa hasil fotonya tidak sebagus di Instagram. Ardi turun langsung untuk memeriksa. Ia menyadari bahwa pencahayaan alami dari jendela besar di lantai 2 membuat bayangan berubah arah, mempengaruhi ilusi perspektif. "Seni optik itu rumit," gumamnya, "ia bergantung pada sudut pandang dan cahaya." Malam itu, Ardi dan Mina memutuskan untuk memetakan ulang seluruh sistem pencahayaan museum. Mereka bekerja hingga larut, menyesuaikan lampu satu persatu. Mina mencatat dengan teliti setiap perubahan, di mana cahaya harus jatuh, dari mana bayangan harus muncul. Di tengah malam, ketika hanya suara kipas angin yang terdengar, Ardi berjongkok di salah satu spot kaki dan berkata pelan, "Sekarang, dinding ini bicara dengan cahaya." Hari berikutnya, hasilnya luar biasa. Ilusi tampak lebih hidup, warna lukisan lebih menonjol, dan setiap foto pengunjung tampak seolah nyata. Para wisatawan yang datang dari luar kota bahkan mulai membuat tantangan viral di media sosial, Find the Perfect Spot Challenge. Mereka berlomba menemukan sudut terbaik di setiap zona, menciptakan pose kreatif yang kemudian dibagikan ribuan kali di dunia maya. Mina tersenyum bangga saat melihat data pengunjung meningkat drastis. "Seni dan kamera ternyata bisa bersahabat," ujarnya. "Mereka saling melengkapi." Ardi menimpali, dan setiap jepretan kamera adalah kisah kecil tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan dunia semu. Namun bagi Ardi, yang paling menarik bukanlah popularitas atau jumlah foto yang viral. Ia lebih terkesan dengan bagaimana museum ini mengubah perilaku pengunjung. Ia sering memperhatikan dari kejauhan, orang-orang yang awalnya datang hanya untuk berfoto mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang tulus. Mereka bertanya, bagaimana bisa dinding ini terlihat 3 dimensi? Mengapa bayangannya pas sekali? Lalu, staf museum menjelaskan konsep perspektif, kedalaman, dan permainan cahaya. Dari sana, banyak yang akhirnya tertarik mempelajari seni ilusi. Suatu sore, seorang anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun datang bersama ayahnya. Ia berdiri di spot kaki di depan lukisan naga, lalu berkata dengan suara kagum, "Ayah, aku mau jadi pelukis juga. Aku mau bikin dinding hidup kayak gini." Ardi yang berdiri tak jauh menatap mereka dengan mata berbinar. Ia melihat bayangan dirinya sendiri dalam anak kecil itu, bocah yang dulu menggambar dinosaurus di buku tulis dan kini menciptakan museum tempat orang bisa bertemu dinosaurus. Malam itu, ketika museum tutup, Ardi duduk sendirian di tangga lantai 2. Di bawahnya,
Lingkaran-lingkaran spot kaki berwarna kuning tampak berkilau lembut di bawah cahaya lampu. Ia membayangkan ribuan langkah manusia yang telah berpijak di sana. Setiap langkah menyimpan kisah tersendiri, setiap foto menjadi jendela kecil menuju dunia fantasi. Mina datang menghampiri dengan jaket tebal di tangan. "Kau tidak pulang?" tanyanya. Ardi tersenyum. "Belum. Aku sedang berpikir." "Pikirkan apa?" "Bahwa setiap langkah di titik itu," katanya sambil menunjuk lingkaran kecil di lantai, "adalah bukti bahwa manusia selalu ingin percaya pada hal-hal yang mustahil." Mina duduk di sampingnya. "Dan mungkin," ujarnya lembut, "itu sebabnya museum ini tak pernah benar-benar sepi." Di luar, suara lonceng dari stasiun kota terdengar samar. Angin malam mengalir masuk dari jendela, menggoyangkan tirai dan membawa aroma cat dan kayu. Ardi menatap ke arah dinding yang dipenuhi warna dan berkata pelan, "Selama masih ada orang yang mau berdiri di titik kecil itu untuk melihat dunia dari sudut berbeda, museum ini akan terus hidup." Dan benar saja, setiap hari setelah itu, lingkaran-lingkaran kuning itu selalu ramai. Ada tawa, ada kagum, ada kebingungan yang berubah menjadi senyum lebar ketika ilusi sempurna muncul di layar kamera. Disitulah seni magic art 3D menemukan jantungnya, bukan pada cat atau dinding, tapi pada langkah manusia yang berani berpijak di spot kecil yang menghubungkan imajinasi dengan kenyataan. Dari Bandung ke Jakarta, kisah Direktur Tim Kreatif. Hujan turun perlahan di atas atap kaca Museum Magic Art 3D malam itu. Suaranya lembut, seperti ritme yang mengiringi kenangan lama. Di ruang tengah yang kini sunyi, Ardi duduk di kursi rotan sambil menatap papan nama kecil di dinding. Magic Art 3D Museum, founded by Wijaya Artworks, a creative team. Tulisan itu membawa pikirannya kembali pada masa-masa awal di Bandung, bertahun-tahun sebelum bangunan megah di kota tua Jakarta ini berdiri. Ia masih bisa mengingat dengan jelas ruangan kecil berukuran 4x6 meter di lantai 2 rumah Pak Wijaya, tempat segala ide besar bermula. Di sanalah, di antara aroma cat akrilik dan kopi hitam yang selalu dibiarkan dingin, Ardi, Mina, dan 3 rekan lainnya membentuk apa yang mereka sebut tim kreatif Magic Art. Mereka bukan seniman besar waktu itu. Hanya sekelompok anak muda yang mencintai seni visual, yang bermimpi membuat orang biasa bisa merasakan karya seni, bukan hanya melihat. "Bayangkan kalau dinding bisa bicara," kata Ardi suatu malam dengan semangat. "Kalau lukisan bisa jadi tempat orang masuk dan bermain. Bukan museum yang sunyi dan membosankan, tapi tempat yang hidup." Pak Wijaya yang saat itu menjadi mentor mereka menatap Ardi lama. "Kau mau membuat museum tempat orang menyentuh karya seni?" tanyanya, separuh ragu. "Ya," jawab Ardi tegas. "Museum tempat seni bisa disentuh, didatangi, difoto, dan disebarkan." Dari situlah ide besar itu tumbuh. Mereka memulai dari nol. Tiap malam, Ardi melukis sketsa di kertas bekas majalah, sementara Mina meneliti tentang teknik ilusi optik dan anamorfosis. 2 anggota lain, Yuda dan Sinta, bertugas membuat prototipe digital. Pak Wijaya, dengan pengalaman bisnisnya, membantu mencari sponsor. Namun perjalanan itu tidak mudah. Ketika mereka mengajukan konsep museum ilusi interaktif ke beberapa investor di Bandung, banyak yang menolak mentah-mentah. "Siapa yang mau bayar untuk berfoto di dinding?" kata salah satu investor sambil tertawa. "Orang datang ke museum untuk belajar, bukan untuk bergaya." Tapi Ardi tidak menyerah. Ia percaya bahwa seni modern harus bisa menjangkau semua orang, terutama generasi muda yang hidup di era digital. Ia berkata pada timnya, kalau seni tak bisa mereka pahami, biarkan mereka berfoto dengannya dulu. Dari sana, rasa ingin tahu akan datang sendiri. Akhirnya, setelah 2 tahun bekerja tanpa kenal lelah, mereka berhasil membuka Magic Art 3D Museum Bandung, proyek pertama mereka. Meski sederhana, museum itu langsung menarik perhatian masyarakat. Anak muda, keluarga, bahkan turis mancanegara mulai datang, tertawa, dan berfoto bersama karya ilusi yang mereka ciptakan. Dari situ, nama mereka mulai dikenal. Pak Wijaya melihat peluang lebih besar. "Jakarta," katanya suatu hari di ruang rapat kecil mereka. "Kota tua sedang direvitalisasi. Bayangkan kalau kita bisa membuka cabang di sana. Di tengah sejarah kolonial, kita hadirkan seni modern.
tradisi dan imajinasi bisa bersatu. Kalimat itu menjadi titik awal perjalanan baru mereka, yang jauh lebih sulit. Memindahkan konsep dari Bandung ke Jakarta bukan hanya soal logistik, tapi juga tentang visi yang lebih luas. Mereka harus menyesuaikan desain, memperhitungkan arus pengunjung, dan berhadapan dengan izin bangunan cagar budaya. Selama berbulan-bulan, Ardi dan timnya tinggal di Jakarta. Mereka bekerja di tengah panas terik siang dan udara lembab malam, sementara gedung Kertaniaga masih dalam tahap renovasi. Banyak kali mereka nyaris menyerah. Yuda bahkan sempat pulang ke Bandung karena frustrasi. Ini bukan lagi seni, katanya waktu itu. Ini perang antara impian dan birokrasi. Namun Ardi tetap bertahan. Ia selalu mengatakan bahwa setiap sapuan kuas, setiap sketsa di dinding museum itu adalah doa. Mina menjadi penguatnya. Ia tak pernah membiarkan Ardi larut dalam lelah. Kita sudah sejauh ini, katanya suatu malam di tengah debu proyek. Kalau kita berhenti sekarang, gedung ini akan tidur lagi. Dan semua mimpi ini ikut mati. Akhirnya, setelah 2 tahun penuh perjuangan, Magic Art 3D Museum Jakarta berdiri megah di bawah langit kota tua. Ketika peresmian diadakan, semua anggota tim berkumpul di aula utama. Lampu sorot menyoroti logo museum di dinding. Pak Wijaya berdiri di podium dan berkata, "Dulu, mereka bilang museum ini mustahil. Tapi sekarang, lihatlah, dinding-dinding ini tak hanya menampilkan seni, tapi juga kerja keras, persahabatan, dan keajaiban keyakinan." Ardi menatap sekeliling, melihat wajah-wajah yang pernah bersamanya sejak awal. Yuda tersenyum kecil, Sinta menahan air mata, dan Mina berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Mereka tahu, di balik semua lukisan yang tampak hidup itu, ada kisah manusia yang nyata, kisah perjuangan yang tak terlihat oleh mata pengunjung. Setelah acara berakhir, mereka berlima duduk di tangga luar museum, menatap lampu-lampu kota tua yang berpendar lembut. Angin malam membawa aroma laut dan nostalgia masa lalu. "Dulu kita cuma punya cat, kuas, dan mimpi," kata Ardi pelan. "Dan sekarang kita punya rumah bagi semua itu," jawab Mina sambil tersenyum. Pak Wijaya menepuk bahu Ardi. "Kau tahu," katanya, "aku dulu pikir kau gila waktu bilang mau bikin museum tempat orang berfoto dengan dinding. Tapi ternyata, kegilaan itulah yang membuat seni hidup kembali." Mereka semua tertawa, tapi di mata Ardi, ada kilau haru. Ia menatap bangunan megah di belakangnya dan berbisik pelan, "Ini bukan cuma museum. Ini perwujudan mimpi anak-anak Bandung yang menolak menyerah." Malam itu, hujan berhenti. Langit Jakarta tampak bersih, dan sinar lampu dari jendela museum memantul ke jalan basah seperti cermin raksasa. Di dalam, dinding-dinding bergambar naga, samudra, dan piramida berdiri gagah, seolah menyimpan jiwa para seniman yang melukisnya. Mina menatap ke arah logo museum di atas pintu dan berkata lembut, "Dari Bandung ke Jakarta, dari mimpi ke kenyataan." Ardi tersenyum. "Dan dari sini," ujarnya, "kita akan terus menciptakan keajaiban." Karena bagi mereka, seni bukan sekadar gambar di dinding, melainkan perjalanan panjang tentang keyakinan, kerjasama, dan keberanian untuk percaya bahwa dunia bisa dibuat sedikit lebih indah, bahkan hanya dengan satu ilusi. Cahaya, pengunjung, dan warisan abadi Museum Magic Art 3D. Langit Jakarta berwarna jingga keemasan sore itu. Bayangan panjang gedung-gedung tua di kota tua merayap perlahan ke jalan batu yang basah oleh gerimis. Museum Magic Art 3D berdiri anggun di antara deretan bangunan bersejarah, memantulkan cahaya lembut dari jendela-jendela besarnya. Dari luar, museum itu tampak seperti rumah bagi keajaiban, tempat di mana masa lalu dan masa kini bersatu dalam harmoni. Di dalam, suasana ramai. Suara tawa anak-anak bercampur dengan suara klik kamera dan seruan kagum para pengunjung. Ardi berjalan pelan di lorong tengah, mengamati setiap wajah dengan senyum tenang. Baginya, museum ini bukan lagi sekadar karya seni, tapi ruang hidup yang berdenyut dengan energi manusia. Setiap dinding, setiap lukisan, setiap titik pijak di lantai kini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar ilusi optik. Di sudut Fantasy Zone, seorang gadis kecil berpose seolah sedang terbang di punggung naga. Di Ocean Zone, sepasang kekasih tertawa saat air palsu seakan menyembur dari lukisan paus. Dan di
Adventure Zone, seorang pria tua berfoto sambil berpura-pura jatuh dari tebing, tawa cucunya pecah di belakang kamera. Semua itu membuat Ardi sadar, museum ini telah menjadi milik banyak orang. Ia bukan lagi tentang dirinya, bukan tentang cat dan kanvas, melainkan tentang pengalaman manusia. Tentang bagaimana imajinasi bisa menyatukan berbagai generasi di satu ruang. Mina datang menghampiri, membawa segelas teh hangat. "Kau masih belum lelah berkeliling?" tanyanya dengan senyum lembut. Ardi menggeleng. "Tidak. Aku ingin melihat bagaimana orang menatap dinding-dinding ini. Kadang dari ekspresi mereka, aku bisa tahu apakah lukisan itu masih punya nyawa." Mina tersenyum. Dan ternyata semua dinding masih hidup. Mereka berdua berdiri di depan lukisan besar bertema angkasa, karya terbaru museum yang diluncurkan bulan lalu. Lukisan itu menggambarkan astronot yang melayang di antara planet-planet, sementara pengunjung bisa berdiri di posisi tertentu hingga tampak seolah ikut mengambang di luar angkasa. Lampu-lampu LED biru lembut berpendar dari langit-langit, menciptakan efek ruang tak berbatas. "Dulu aku ingin museum ini sekadar tempat orang tertawa," kata Ardi pelan. "Sekarang aku tahu, ini juga tempat orang merenung." "Ya," jawab Mina. "Karena seni selalu punya dua sisi, hiburan dan makna." Sore itu, mereka duduk di bangku panjang dekat jendela besar. Dari situ, mereka bisa melihat kali besar yang berkilau terkena sinar matahari senja. Di seberang, gedung-gedung kolonial tampak seperti barisan penjaga masa lalu. Di dalam hati Ardi, muncul rasa syukur yang sulit dijelaskan. Ia teringat bagaimana semua ini dimulai, dari studio kecil di Bandung, dari mimpi yang dianggap gila oleh banyak orang. Ia mengingat malam-malam panjang saat ia dan Mina bekerja hingga subuh, tangan berlumur cat, pikiran penuh kegelisahan. Ia mengingat hari pertama museum dibuka, saat hanya ada belasan pengunjung, dan sekarang, ribuan orang datang setiap minggunya. Pak Wijaya masuk ke ruangan membawa map tebal. Rambutnya kini mulai memutih, tapi sorot matanya tetap hangat. "Kalian tahu," katanya sambil duduk, "pemerintah kota berencana memberikan penghargaan untuk museum ini. Mereka bilang Magic Art 3D berhasil mengubah wajah kota tua dari tempat bersejarah yang sunyi menjadi ruang publik yang penuh kehidupan." Ardi tersenyum bangga, tapi Mina menatap Pak Wijaya dengan mata lembut. "Kita tidak akan sampai ke sini kalau bukan karena Anda, Pak," ujarnya. Pak Wijaya tertawa kecil. "Ah, aku hanya menyalakan api kecil. Kalian yang membuatnya menjadi cahaya." Beberapa hari kemudian, acara penghargaan digelar di halaman depan museum. Malam itu, langit Jakarta dipenuhi lampu-lampu gantung yang berkilauan. Musik lembut mengalun, dan para undangan berdiri di bawah bintang-bintang yang malu-malu muncul. Di atas panggung, Ardi diminta untuk memberikan sambutan. Ia berdiri dengan mikrofon di tangan, menatap wajah orang-orang yang pernah menemaninya berjuang. Mina di barisan depan, Pak Wijaya di sebelahnya, dan tim kreatif yang kini telah berkembang menjadi puluhan orang. "Dulu," kata Ardi, suaranya tenang tapi bergetar, "kami hanya ingin membuat museum yang berbeda. Tempat di mana orang bisa berinteraksi dengan seni, bukan hanya memandanginya. Tapi yang terjadi lebih dari itu. Kami menemukan bahwa setiap orang yang datang ke sini membawa kisahnya sendiri, dan museum ini memberi mereka ruang untuk menghidupkannya." Tepuk tangan bergema di udara malam. Ardi melanjutkan, "Magic Art 3D bukan sekadar bangunan. Ia adalah pertemuan antara seni, sejarah, dan manusia. Ia mengajarkan kita bahwa ilusi pun bisa menjadi nyata, asal kita mau percaya." Mina menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu kata-kata itu bukan sekadar pidato, melainkan rangkuman dari seluruh perjalanan hidup mereka. Setelah acara usai dan para tamu mulai meninggalkan halaman, Ardi berdiri sendirian di depan pintu museum. Ia memandangi dinding besar dengan logo Magic Art 3D Museum yang kini diterangi sorot lampu. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara samar, suara cat yang mengering, suara langkah pekerja dulu, suara tawa pengunjung yang masih menggema. Semua menyatu seperti simfoni kecil yang menenangkan. Mina datang menghampiri. "Apa yang kau dengar?" tanyanya pelan. Ardi tersenyum. "Cahaya. Hanya cahaya." Mina menatapnya heran. "Cahaya?" "Ya," jawabnya,
Karena setiap orang yang datang ke sini membawa sedikit cahaya mereka sendiri. Dan museum ini hanya memantulkannya kembali. Mereka berdua berjalan masuk ke dalam, melewati lorong-lorong yang kini kosong. Cahaya dari lampu sorot menari di dinding, menciptakan bayangan yang bergerak pelan. Di sana, di ruang yang dulu hanya berisi debu dan mimpi, kini berdiri karya seni yang hidup, bukan karena cat atau bentuknya, tapi karena manusia yang mempercayainya. Mina berhenti di tengah ruangan dan berbalik ke arah Ardi. "Kau tahu," katanya pelan, "mungkin suatu hari nanti kita tidak lagi di sini. Tapi aku yakin museum ini akan tetap bicara." Ardi menatapnya, lalu menatap dinding di belakangnya. Lukisan besar bertuliskan kalimat yang dulu ia tulis sendiri saat awal pembangunan. Seni adalah jembatan antara kenyataan dan keajaiban. Selama manusia mau bermimpi, seni akan terus hidup. Ia tersenyum, kemudian berkata, "Dan biarlah museum ini menjadi jembatan itu." Malam semakin larut. Hujan turun perlahan, membasahi jendela dan batu-batu tua di luar. Lampu-lampu di dalam museum perlahan dimatikan satu persatu, meninggalkan cahaya lembut di ruang tengah. Di sana, di bawah sinar lampu terakhir yang redup, bayangan dua manusia, Ardi dan Mina, tampak berdiri berdampingan. Mereka menatap satu sama lain, lalu ke arah dinding besar yang seolah hidup. Di antara senyum dan diam, tersimpan rasa puas yang mendalam, bukan karena ketenaran, bukan karena penghargaan, tapi karena mereka tahu, mereka telah meninggalkan jejak. Jejak yang bukan sekadar gambar di dinding, melainkan kisah yang akan terus hidup dalam hati setiap orang yang melangkah masuk ke Museum Magic Art 3D. Dan di luar sana, di tengah gemericik hujan yang menenangkan, kota tua kembali bernafas. Di bawah cahaya lampu kuning yang hangat, sejarah dan seni berdiri berdampingan, tak lagi terpisahkan. Magic Art 3D Museum kini bukan hanya tempat untuk berfoto atau berilusi. Ia telah menjadi cermin kehidupan, tempat di mana setiap pengunjung belajar satu hal sederhana. Bahwa terkadang, untuk melihat keajaiban, kita hanya perlu berdiri di sudut yang tepat. Bayangan yang tak pernah padam. Waktu terus berjalan, tapi dinding-dinding Museum Magic Art 3D tetap berdiri, menjadi saksi bisu ribuan langkah, tawa, dan tatapan kagum yang datang silih berganti. Cat mungkin akan memudar, lampu bisa berganti warna, tapi semangat yang melahirkan tempat ini tak akan pernah hilang. Di setiap sudut lukisan, ada mimpi yang masih bernafas. Di setiap bayangan, ada cerita yang belum selesai. Dan di setiap foto yang diambil pengunjung, ada sepotong keajaiban yang terus hidup, jauh setelah mereka pulang. Karena sejatinya, Museum Magic Art 3D bukan hanya tempat untuk melihat ilusi. Ia adalah ruang untuk percaya bahwa keindahan, meski semu, bisa membuat hidup terasa nyata. Seni akan tetap hidup selama manusia berani bermimpi. Dan selama masih ada satu langkah yang berpijak di titik kecil bertuliskan, "Step Here," maka cahaya Magic Art 3D tak akan pernah padam.